Pastinya kalian semua sehat-sehat ya adik-adik. Kakak yakin kok, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Selamat pagi adik-adik ya, kakak ucapkan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu dengan Kak Melva, dan selamat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro, Jakarta. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dipuji. Ada satu buah lagu yang mengatakan bahwa dari terbit sampai pada terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan selalu kita puji. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat adik-adik ya. Bila perlu kita pakai gaya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Bersyukur ya, karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik. Dia selalu menolong kita saat kita susah, saat kita bersuka, saat kita dalam kesulitan, dalam kedukaan apapun. Adik-adik, Tuhan selalu membantu kita. Adik-adik, kasih Tuhan itu begitu besar dan tidak ada yang bisa menandingi kasih-Nya. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Ada satu buah lagu yang mengatakan bahwa setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, dan seterusnya dan seterusnya. Adik-adik tahu kan lagunya? Kakak mau ajak juga adik-adik nyanyi lagu ini. 2 kali langsung kita ulangi lagu itu adik-adik ya. Mari kita nyanyikan adik-adik lagu ini bersama-sama. Adik-adik, kita masih berdiri ya, karena kita akan berdoa. Dan kali ini doa akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Jordan. Silakan Jordan, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar saya mau berdoa untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Melva. Berkati Tuhan anak-anak-Mu supaya bisa taat saat firman-Mu nanti
nanti disampaikan oleh Kak Melva. Berkati juga Kak Melva yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik Jordan sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita baca dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Dan tema ibadah kita pada hari ini adalah berani dan percaya. Adik-adik, kakak akan membaca Keluaran 14 ayat 10 sampai 14 saja. Nanti adik-adik baca ya di rumah. Semua ayatnya adik-adik baca 1 sampai 31 adik-adik harus baca supaya adik-adik lebih mengerti dan paham akan firman yang kakak ceritakan pada hari ini. Baik, kita mulai adik-adik ya dari ayat 10. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Berto. Dia ingin sekali bisa naik sepeda. Tapi karena dia nggak punya sepeda, terus dia datang ke rumah temannya yang namanya Kardo. Kardo itu punya sepeda adik-adik. Nah, Berto bilang kepada Kardo, "Kardo, aku mau deh bisa naik sepeda. Boleh nggak aku pinjam sepeda kamu?" Terus Kardo baik sekali adik-adik, dia pinjemin Berto. "Ya udah, pinjam aja, pakai aja Berto," katanya. Lalu Berto mulai belajar naik sepeda adik-adik. Dia mulai sepeda. Namanya masih belajar adik-adik, jadi dia kurang keseimbangan, terus jatuh adik-adik. Jatuh, terus kakinya agak terluka ya adik-adik ya, agak lecet-lecet. Tapi nggak apa-apa. Dia akhirnya dibangun lagi, dia coba lagi adik-adik untuk pakai sepeda itu. Tapi dia bilang gini sama Kardo, "Kardo, kamu tolongin aku dong. Kamu pegangin deh dari belakang supaya aku nggak jatuh nanti. Aduh, kakiku udah kesakitan juga nih Kardo, udah jatuh tadi aku." Terus kata Kardo gini, "Berto, kalau aku pegangin sepeda kamu dari belakang, kamu gak akan pernah bisa naik sepeda. Jadi kamu harus belajar sendiri. Kamu harus semangat. Kamu pasti bisa," kata Kardo gitu ya. Terus akhirnya Kardo membiarkan si Berto main sepeda sendiri. Terus akhirnya Berto coba lagi adik-adik. Tapi pada saat dia mencoba lagi adik-adik, dia terjatuh lagi adik-adik. Dan ini lebih luka lagi. Terus akhirnya si Berto kesel sama dirinya sendiri. Dan dia marah-marah sama dirinya sendiri. "Aduh, sakit." Kakinya kata kesakitan dan udah mulai berdarah adik-adik. "Aduh, aku kakiku sakit, gimana dong ini? Kardo sih kamu nggak mau ngajarin aku," katanya. "Ah udah, aku nggak mau lagi deh belajar sepeda. Aku kapok, aku nggak mau. Biarin aja, aku nggak bisa naik sepeda." Akhirnya dia dengan hati yang kesal dan marah pulang adik-adik. Nah adik-adik, kalau kayak gitu kan artinya Berto nggak akan pernah bisa naik sepeda adik-adik ya, karena dia langsung tidak semangat, putus asa. Jadi dia nggak akan pernah bisa naik sepeda adik-adik. Karena dia nggak mau mencoba lagi, dia nggak berani lagi untuk mencoba karena ketakut kakinya tambah luka. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita seperti itu adik-adik. Kita akan melanjutkan ya cerita minggu lalu, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, ketika bangsa Israel sudah dibebaskan oleh Firaun Raja Mesir itu untuk keluar dari tanah Mesir, lalu Musa membawa bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu
untuk pergi dari tanah Mesir adik-adik menuju tanah perjanjian. Tahu adik-adik berapa banyak bangsa Israel saat itu? Banyak sekali adik-adik. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua ikut dalam perjalanan untuk meninggalkan Mesir. Nah adik-adik, lalu mereka berjalan dipimpin oleh Musa. Mereka ikut. Terus mereka berjalan adik-adik, jalan terus adik-adik. Nah, tapi adik-adik, ketika mereka dalam perjalanan, rupanya Raja Firaun tersadar. Dia menyesal telah membebaskan orang Israel adik-adik. Dia bilang gini, kenapa aku bebaskan mereka ya? Kan jadi aku nggak punya budak di negaraku ini, negeriku ini. Kalau gitu aku akan suruh semua pasukan tentaraku untuk mengejar mereka. Adik-adik, lalu Raja Firaun menyuruh seluruh pasukannya berkuda untuk mengejar bangsa Israel adik-adik. Lalu semua mereka dengan perlengkapan kereta berkuda, mereka mengejar adik-adik, mengejar orang-orang Israel yang sudah berjalan jauh. Mereka kejar. Nah adik-adik, karena mereka pakai kuda, tentunya mereka lebih cepat adik-adik dari orang Israel ini. Kan mereka semua berjalan kaki orang Israel. Lalu mereka lebih cepat. Akhirnya sampailah mendekat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dengar bunyi derapan kuda adik-adik. Lalu mereka semakin ketakutan. Aduh gimana ini? Mereka lihat ke belakang adik-adik, lihat ke belakang. Dilihat adik-adik, itu semua tentaranya bangsa Mesir. Dilihat tentaranya tentaranya Raja Firaun. Mereka ketakutan. Aduh gimana? Kita makin dikejar mereka nih. Sebentar lagi mereka mendekat ke kita. Mereka bingung adik-adik. Mereka terus berjalan adik-adik. Terus mereka menggerutu. Mereka kesal adik-adik. Mereka marah kepada Musa. Kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Katanya orang Israel. Kami mau, lebih baik kami jadi budak di sana selamanya daripada kami harus mati di sini. Gimana ini kami mau pergi? Kami bingung. Mereka sudah dekat. Pakai apa kami lari? Mereka semua ketakutan adik-adik. Udah, kayaknya rasanya sudah putus asa adik-adik. Tapi adik-adik, ternyata mereka lebih ketakutan lagi adik-adik. Kenapa? Ternyata adik-adik, mereka tiba di tepi laut adik-adik. Mereka bingung. Mereka mau kemana ini? Laut segini luas, seolah-olah tak bertepi loh adik-adik. Lihat adik-adik. Adik-adik bisa lihat kan lautnya? Dalam lagi ya adik-adik. Mereka takut, semakin takut. Sementara di belakang mereka, tentara Mesir terus mengejar adik-adik. Mereka mau kemana? Mau lari kemana adik-adik? Coba adik-adik, bisa pikir nggak? Bisa, di belakang ada tentara Mesir, di depan mereka laut. Mereka mau kemana adik-adik? Lalu mereka semakin menggerutu dan marah kepada Bapak Musa. Mereka bilang lagi kepada Bapak Musa, kenapa kau buat kami menjadi menderita? Kalau kami dibiarkan saja di Mesir, kami nggak apa-apa jadi budak Firaun selamanya. Daripada kami harus mati, kami nggak tahu lagi mau kemana ini adik-adik. Nah, karena banyak gerutuan, orang Israel banyak marah kepada Musa. Lalu Musa minta petunjuk sama Tuhan adik-adik. Dia berbicara kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku akan lakukan bagi bangsa Israel ini? Aku sendiri juga bingung Tuhan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka sampai ke tanah perjanjian? Di depan kita kan memang ada laut Tuhan. Bagaimana kami menyeberanginya? Nggak ada juga kapal adik-adik. Kalaupun ada kapal adik-adik, mungkin nggak bisa menampung orang Israel yang sebanyak itu adik-adik. Nggak cukup satu kapal. Mungkin harus berpuluh-puluh kapal karena bangsa Israel banyak. Tapi kita saat itu adik-adik, lihat, nggak ada kapal adik-adik. Nggak ada kapal adik-adik. Lalu Musa mendapat petunjuk dari Tuhan adik-adik ya. Tuhan kasih petunjuk kepada Musa. Bapak Musa kan suka bawa tongkat adik-adik. Lalu Tuhan bilang apa kepada Bapak Musa? Musa, ayunkanlah tongkatmu ke laut. Musa, kata Tuhan kepada Musa seperti itu. Lalu Musa mengayunkan tongkatnya ke laut adik-adik. Adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Bapak Musa mengayunkan tongkatnya ke laut? Adik tahu apa yang terjadi? Adik-adik, kira-kira bagaimana ya cara Bapak Musa menyeberangi laut yang luas itu? Nah, kalau di dalam Alkitab yang kita pakai saat ini, ada di dalam Keluaran 15 ayat 4, laut yang diseberangi oleh Bapak Musa adalah Laut Teberau namanya adik-adik. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan lama, Laut Teberau itu disebut Laut Kolsom. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi tentang Laut Kolsom ini. Mari adik-adik ikuti kakak ya, kita nyanyi sama-sama ya.
adik-adik, ternyata ketika Bapak Musa mengayunkan tongkatnya ke laut yang seperti yang diperintahkan Tuhan Allah, yang terjadi adalah adik-adik, laut terbelah menjadi dua adik-adik. Air ada di sebelah kanan dan kiri, dan di tengah-tengahnya itu adik-adik menjadi kering adik-adik. Ya, laut di sebelah kiri kanan itu seperti dinding adik-adik jadinya. Ah, yang tengah-tengah itu menjadi kering. Lalu disitulah Bapak Musa bilang kepada bangsa Israel, ayo kita jalan, cepat kita jalan seberangi laut ini adik-adik. Dibilang Bapak Musa seperti itu. Akhirnya bangsa Israel mengikuti perintah Bapak Musa. Mereka jalan adik-adik di tanah yang kering itu, yang belahan laut itu. Mereka jalan adik sampai ke ujung laut sana adik-adik. Mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Nah, ketika mereka sudah menyeberangi laut Teberau itu adik-adik, bangsa Israel kan terus mengejar adik-adik. Terus mengejar. Mereka berada di tengah-tengah jalan kering itu adik-adik. Bangsa Mesir itu berada di tengah-tengah tanah yang kering tadi yang tempat bangsa Israel lewat. Tapi Tuhan melakukan kuasanya lagi adik-adik. Laut itu kemudian Tuhan tutup jalan keringnya. Laut itu menjadi satu lagi adik-adik. Tidak ada lagi jalan kering, sehingga bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel, tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel, semua mati tenggelam di laut itu adik-adik. Dan bangsa Israel sampai ke ujung di tanah perjanjian, mereka semua selamat adik-adik. Lihat adik-adiknya, betapa Bapak Tuhan kita itu berkuasa. Nah adik-adik, untuk kita semua, kalau kita sedang menghadapi suatu masalah, jangan pernah takut adik-adik ya. Kita harus mau maju dan kita harus berjuang. Nah, seperti bangsa Israel yang sempat berputus asa, tapi Tuhan datang menolong sehingga mereka dapat menyeberangi laut Teberau atau laut Kolsom itu adik-adik. Nah, kita jangan mau seperti Berto adik-adik yang baru aja jatuh waktu belajar sepeda, dia udah putus asa, nggak mau coba lagi. Untuk itu adik-adik, kita harus berani ya adik-adik, dan percaya kalau Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa taruh di amplop ya. Nanti adik-adik kumpulkan bersama papa dan mama. Nah, nanti bapak atau mama bisa mengirim atau mengantar persembahannya ke gereja atau mentransfer lewat rekening gereja kita ya. Adik-adik, kita akan persembahan, kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan mencoba menghafal ayat. Kita akan menghafal apa yang dikatakan Bapak Musa kepada bangsa Israel. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Nanti adik-adik hafal ya. Nanti coba adik-adik sebutkan ayat hafalannya di depan mama papa ya. Tapi nggak usah dikirim video ke kakak-kakak. Cukup adik-adik menghafal dan coba menghafalnya depan mama dan papa kita di rumah ya. Mari kita baca sama-sama dulu adik-adik ayat hafalannya. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebagaimana Tuhan sudah melindungi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, demikian juga Tuhan pasti akan melindungi kita anak-anaknya adik-adik yang tinggal di bumi ini. Dan Tuhan juga pasti akan selalu mendengar doa kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik memuji Tuhan kembali dengan lagu
Allah Bapa melindungi. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita memuji Tuhan, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Nah, setelah berdoa, kita langsung nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan kami juga bersyukur kami boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa, dan berkatilah semua itu. Dan kami juga bersyukur Bapa, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus berani menjadi anak Tuhan dan selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan, kembalikan kami pada minggu depan untuk beribadah kembali. Ajar kami untuk selalu setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Ingat ya, jangan lupa pakai masker dan selalu rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak kemana kalau adik-adik pergi. Dan ingat itu ya adik, supaya kita semua tetap sehat. Sampai jumpa adik-adik, kakak sayang kalian semua. Dadah.